Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih selalu mengklik video ini dan kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika di sore ini pada hari Kamis 10 Juni 2021. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimurahkan rezeki selalu. Ya, saya doakan terus semoga dipermudah segala urusan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua teman-teman berada. Ya, kita berada di atas service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Di sini terlihat barusan sejumlah alat-alat berat dan juga pengerjaan penyempurnaan lapisan subbase untuk disegerakan prime coat-nya dan dilanjutkan dengan pengaspalannya. Ya, terlihat di sini sejumlah concrete barrier atau geobrok yang diimpor dari Jerman dan pembuatannya tetap dilakukan di Lombok, sedang terparkir belum ditata rapi di mana letaknya semestinya. Dan di sini service road sudah dilakukan prime coat dan insya Allah pengaspalan akan dilakukan besok ya. Ya, buat teman-teman yang ingin tahu untuk service road bagaimana karakteristiknya, jadi kita tahu di sirkuit MotoGP Mandalika memiliki service road kiri dan kanan. Jadi ada service road luar, ada service road dalam, dan fungsinya nanti yaitu sebagai tempat concrete barrier dan juga jalur akses. Ya, kita menyeberang ke sisi luar di mana area pedok, area race control dan area medical station, atau di sini akan dijadikan singkatnya convention exhibition. Jadi nanti di sini akan ada bangunan besar yang sempat teman-teman komentar kemarin kayak mirip ruko atau mirip pertokoan dan sebagainya. Ya, pengerjaan di titik sini masih penyempurnaan lapisan subbase untuk jalur masuk atau entry point dari jalan provinsi masuk ke area pedok di sini. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore sehingga di sini terlihat sekali sejumlah alat-alat berat yang terparkir sedang beristirahat. Ya, mungkin teman-teman masih ingat kalau di sini akan dijadiin kaplingan di mana convention exhibition atau hospitality suite yang akan dibangun, dan di sisi tengah di antara dua kaplingan jalan ini akan menjadi area parkir untuk kendaraan-kendaraan bengkel dari tim para pembalap nantinya. Ya, kita akan kembali menuju ke trek lurus, pantauan seperti apa pencapaian dari sore ini. Ya, sudah tidak ada lagi pengeboran di sini untuk area race control, hanya terlihat persiapan pembuatan pondasi dari tower yang sedang dibikin. Jadi kemarin sudah ada tiang-tiang besi kerangka beton yang seperti kita lihat dari beberapa video sebelumnya, dan juga sekarang sudah mulai penimbunan untuk sisi pondasi. Dan inilah garis finish untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Kita melihat di sisi kiri di area perch yang sejajar dengan di mana area pit wall di depan area pedok di sini pengeboran masih dilakukan. Thank you Bang untuk jempolnya. Semoga tetap sehat dan terus semangat, jangan patah semangat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan Bang, karena seluruh Indonesia memantau Abang terus bekerja walaupun di jam istirahat begini. Ya, kalau saja kita semua punya pengalaman dalam teknik sipil, mungkin kita bisa membantu pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ya, bukan hanya Abang yang barusan berdiri tegak. Oke, kita silang dari trek lurus ke arah sisi kanan, yaitu service road sebelah kanan, masih di area trek lurus di depan kita. Ya, di sini masih terlihat sejumlah para pekerja yang memasang untuk kawat-kawat di area atau di pagar pembatas.
Ya, untuk pagar pembatas di sini sebagai safety fence kita bilang, karena mengamankan penonton dari tribun dengan service road yang ada di kanan track lane. Kemudian progres dari pembuatan pengecoran di sini disiapkan di atas tunnel 1 sisi sayap sebelah kanan ya. Ya, untuk menjaga maksudnya supaya nanti pengguna service road tidak bisa ya nyemplung ke sisi sayap sebelah kanan dan berenang sesuka hatinya. Untuk area di mana dipasangkan genset dan alat pompa di sini sudah sepertinya selesai dilakukan pembuatan dinding atau tembok. Ya, makin asri terlihat untuk safety fence yang berwarna hijau. Jadi hijau rumput dipadukan dengan hijau perbukitan serta hijau safety fence menambah estetis ya sedikit untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi kita tidak perlu khawatir ada kerbau atau hewan berkaki empat akan menyeberang melintas semaunya. Oke, kita berada di tikungan yang pertama sekarang. Ya, memang jam sudah lewat di 6 sore sehingga para pekerja sedang melakukan istirahat dan inilah yang bisa kita amati bersama. Ya, terlihat run off aspal yang sudah diaspal di sisi kiri dari track lane dan akan dilanjutkan pengaspalan nanti untuk lapis keduanya. Ya, kita shortcut ke sisi bukit di sini untuk progres area yang sedang dilakukan pengeboran juga untuk persiapan fondasinya. Jadi segala macam bangunan yang akan ada di seputaran untuk sirkuit ya terlihat dilakukan pengeboran dulu untuk pondasi tiang, baru dilanjutkan untuk pondasi penyambungan dari tiang-tiang tersebut. Tidak sama seperti pembangunan sebuah rumah yang kita lihat melakukan penggalian dengan pondasi batu-batu kali dan dicampur dengan semen dan pasir, tapi di sini dilakukan pengeboran dan dilanjutkan pengecoran secara cepat. Di tikungan yang kedua, kita sekarang berada menuju tikungan yang ketiga. Pengerjaan di sini ya sudah hampir tuntas dari sisi drainase, dari safety fence, tinggal meletakkan sejumlah concrete barrier atau geobrok di atas service road dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, terutama di sisi kanannya akan segera dilakukan. Dan terlihat persiapan di sisi kanan dari track lane untuk area curve sudah berwarna putih begini akan dilakukan pengecoran. Kemudian sisi taman atau area rumput yang ada di depan kita juga belum diselesaikan, masih ada juga bak kontrol yang belum tuntas dikerjakan. Ya, kita lanjutkan ke tikungan yang kelima untuk memantau dari keseluruhan track 4,31 km dengan 17 tikungan dari Mandalika International Street Circuit. Ya, terlihat sisi kiri untuk safety fence sudah dipasangkan kawat-kawat debris di sini di sebelah kiri dari drainase luar, dan nantinya untuk concrete barrier ya sudah terlihat mulai diletakkan di atas tikungan yang ketujuh ya di sini ya menuju ke tikungan yang ketujuh. Ya, untuk pondasi bawah dari keseluruhan area baik itu surface road, area gravel, area rumput maupun track lane itu semuanya memiliki ketebalan subbase sekitar 22 cm sebelum dilapisi aspal atau dihamparkan gravelnya dan juga sebelum ditanami rumputnya. Di sisi kiri untuk sayap tunnel 2 juga sudah tuntas pengerjaan dinding bagian tempat menyimpan genset dan pompa air. Untuk sisi kanan juga kita melihat untuk pembuatan jalur drainase nanti akan terkonek di depan masuk ke sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu penghamparan aspal ataupun gravel bed atau penanaman rumput di bawahnya itu diberi ketebalan subbase sekitar 22 cm. Dan adapun untuk lebar dari masing-masing surface road adalah 14 meter, kemudian dari track lane rata-rata kelebaran sekitar 15 meter. Untuk lebar dari rumput ataupun area gravel bed itu memang variatif sekali, tergantung dari titik tikungan ataupun titik di mana kita punya corner. Ya, dua titik yang terlebar diantaranya lain yaitu tikungan yang pertama dan tikungan yang ke-10 seperti yang terlihat di sini.
180 meter jarak service road dengan jarak dari track lane. Ya, sedikit guncangan karena angin ya teman-teman, semoga tetap masih jelas terpantau. Ya, tibalah kita di tikungan yang ke-11. Di sini sudah terlihat jelas dari ketinggian sini untuk bak kontrol yang sudah dibuat di area gravel bed di sisi kiri dari track lane ataupun di sisi kanan track lane di tikungan yang ke-12. Ya, sengaja kita terbang di atas jam 6 sore supaya teman-teman semua melihat sejauh mana pencapaian pada hari ini. Terlihat di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sudah lumayan signifikan pengerjaan area gravel yang sudah makin terlihat sekali perubahannya. Kemudian servicer sebelah kanan tinggal menunggu satu rumah di sisi kanan barusan yang belum dibongkar. Ya, pemandangan sunset di sini semoga tidak membuat mata silau ya. Jadi kalau memang teman-teman merasa terlalu gelap dari visual yang saya sajikan, mungkin bisa menambahkan brightness dulu di layar tontonan teman-teman semua. Ya, area gravel bed juga terus disiapkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju 15, 16 dan hampir menuju ke titik 17. Kita berada di tikungan yang ke-15 menuju 16, masih tersisa area runoff aspal yang belum mulai dikerjakan di sini. Ya, kita akan melesat ke ketinggian sedikit untuk melihat keseluruhan dari sirkuit, dan terlihat sekali perubahan yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ya, tinggal beberapa titik yang harus makin diparalelkan pengerjaannya. Oke, kita kembali ke tikungan yang ke-16 menuju 17. Ya, masih persiapan area rumput dan juga gravel bed di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 yang belum tersentuh. Masih pengerjaan area bak kontrol di 3 titik yang ada di kanan ini. Ya, satu lap putaran dalam 13 menit kita lakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun bagi para pembalap nanti hanya cukup sekitar 1,5 menit atau kurang dari 1,5 menit bisa melakukan satu lap putaran. Sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kurang lebihnya mohon maaf atas sajian visual dan narasi di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.